Anak nakal ini yang berlari di jalan tiba-tiba mengalami kecelakaan. Mata dia terlampir oleh sisa bahan kimia. Tetapi dalam matanya, zat-zat ini membentuk jaringan saraf. Ketika dia bangun, matanya dibalut perban. Tidak bisa melihat, dia sangat takut. Tetapi yang lebih takut, suara diperbesar 1000 kali. Sedikit demi sedikit masuk ke telinga dia. Suara benturan di luar angkasa membuat tekstur sonar ruangan muncul di otak dia. Ada suara yang masuk telinganya. Dia takut sampai jatuh di tanah. Suara langkah kaki di lorong, suara mobil. Setiap beta zona terbentuk di kepalanya. Sangat jelas. Sungguhnya lebih baik dari Spiderman. Dia penyandang buta. Jika Tuhan menutup satu pintu, maka Tuhan akan membuka pintu yang lainnya. 4 indera dia yang tersisa menjadi sangat sensitif. Khususnya indera pendengar. Seperti radar, dia dapat menampilkan gambar di otaknya. Karena tidak bisa melihat, jadi dia tidak takut apapun. Melakukan handstand di atas gedung setinggi 40 meter tanpa pelindung. Bebas memanjat jembatan besi yang setingginya ratusan meter. Seluruh kota telah menjadi taman hiburan untuk dia. Saat menyeberang jalan, dia bisa mengingatkan orang lain tentang bahaya. Apakah ini adalah haki dari legenda? Memiliki kekuatan super. Pada saat diganggu oleh preman, Matt bisa memberi mereka pelajaran dengan tongkat. Banyak orang juga tidak bisa menang. Tapi pesta cepat habis. Ayah Matt dibalas dendam dan meninggal. Sebelum pergi, pembunuh meninggalkan bunga mawar segar. Ketika Matt datang, ayah sudah meninggal. Dia memeluk tubuh ayahnya dan menangis. Dia guna kekuatannya untuk pegang bunga mawar. Darah segar menetes dari tangan Matt. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan membalas dendam atas nama ayahnya. Setelah dewasa, Matt menjadi pengacara buta. Dia hanya lakukan satu hal. Membantu orang lain. Tetapi kekuatan modal sosial terlalu besar. Hanya perlu uang saja, Anda bisa menyingkirkan kejahatannya. Orang yang diunggulkan tercekik di bawah tekanan. Jadi apakah semua orang jahat tidak dihukum? Tidak bisa. Untuk bantuan, Matt memiliki caranya sendiri. Pada malam, dia pakai baju tempur. Guna tongkat pemandu khusus. Tuhan beri saya kekuatan untuk bertarung. Matt bergegas melewati kota yang gelap. Sangat cepat, dia sudah sampai di sarang orang jahat tadi pagi hari. Anda mau apa? Kebenaran. Matt melompat turun. Gunakan botol untuk memecahkan semua bola lampu. Jadi semua orang berada dalam kegelapan. Dalam kegelapan, tidak ada yang bisa menang Matt. Matt gunakan tubuh yang kuat untuk menghindari serangan. Peluru melewati. Cepat muncul di kepala Matt. Dia menaiki baling-baling untuk menghindari tembakan. Di samping itu, memanfaatkan pergerakan baling-baling. Buat peluru terbang kembali ke penembak. Hanya satu kata, keren. Sangat cepat, semua dikalahkan oleh Matt. Hanya bos yang melarikan diri ke pintu masuk kereta api bawah tanah yang ditinggalkan sendirian. Tentu saja Matt cepat mengejar. Dia langsung mencekik lehernya. Tetapi tiba-tiba kereta api datang yang mengeluarkan suara sangat keras. Matt berlutut dan memeluk telinganya. Ini adalah kelemahan Matt. Kalau suara terlalu keras, akan membuat sakit kepala seperti dipukul palu. Pada saat ini, penjahat mengambil kesempatan. Siap menembak ke kepala Matt. Saat dia menodongkan pistol ke kepala Matt, gambar peluru segera muncul di kepala dia. Matt beralih ke serangan balik. Memukul dia ke rel kereta api. Waktu yang tepat untuk kereta api tiba. Setelah selesai, Matt kembali rumah. Kesepian menggenang di hati Matt. Bekas luka di tubuhnya adalah bukti kejahatan. Matt mencabut gigi yang patah. Rasa sakit ini tidak masalah dengan dia. Sakit yang sesungguhnya tidak datang dari tubuh. Dari jiwa. Mau tidur, harus minum obat penenang. Karena ketika berbaring, ada banyak suara kejahatan yang datang. Seorang wanita merangkak untuk menolong. Lalu suara tembakan. Matt tahu bahwa mendasarkan dia sendiri tidak bisa mengubah dunia sama sekali. Tapi dia punya peraturan sendiri. Itu tidak pernah menyerah. Pada hari berikutnya, dia guna identitas seorang pengacara untuk menemukan tersangka dalam kasus serangan senjata. Matt bertanya Dante, bagaimana malam itu? Dante berkata, dia tidak punya pistol. Melalui dengarkan detak jantung, Matt tahu dia tidak berbohong. Tetapi ketika persidangan dimulai, polisi di sisi yang berlawanan terus berkata, melihat Dante menembak, dompet korban masih ada di tangannya. Tetapi Matt mendengar detak jantung dia. Dia juga tidak berbohong.
Jadi bagaimana? Setelah persidangan selesai, seorang wartawan mencari Matt. Dia bilang Pak Polisi tadi baru ganti mobil baru. Mungkin itu adalah gaji selama 10 tahun. Pada saat ini, Matt langsung paham. Pada malam itu, tunggu dia siap naik mobil. Tiba-tiba Matt datang. Memborgol dia ke mobil. Mobil sangat indah. Mau kemana sekarang? Kemudian, Matt membalikkan mobil dan menabrak bagian belakang mobil. Dia masih diam. Matt menabrak di depan. Dia merasa sangat aneh. Mengapa dia berbohong, tetapi detak jantungnya stabil. Setelah buka baju, dia baru paham. Sebenarnya, dia memiliki perangkat jantung palsu. Akhirnya, dia mengatakan yang benar. Mereka bekerja untuk Kingpin. Siapa Kingpin? Dia adalah bos di New York. 90% tubuh adalah otot. Remasan ringan bisa membunuh orang dewasa. Tetapi yang lebih takut bukan dari kekuatannya. Bawahannya juga memiliki kekuatan super. Bisa membunuh semua. Super kuat. Tapi senjata pembunuhan sangat sederhana. Sebuah penjepit kertas. Luruskan, langsung menjadi senjata rahasia yang sempurna. Ada orang tertawa tentang tanda di dahi. Langsung meninggal. Nama dia Jack, raksasa jahat. Di bandara, seorang nenek mau berbicara dengan dia. Dia langsung guna kacang. Tembak langsung di tenggorokan nenek itu. Cepat meninggal. Untuk mengklarifikasi kebenaran masalah ini, Matt datang ke pesta yang diselenggarakan oleh Kingpin. Dia salam. Kingpin berkata, tidak ada yang murni. Kemudian Matt mencium bau yang sangat khusus. Dia naik lantai. Pertama, bau dari makanan. Kemudian asap seseorang. Akhirnya, dia melihat bayangan seorang wanita. Matt pelan-pelan mendekati. Mencium bau-bau dia. Dia bukan orang cabul. Dia adalah Superman yang baik. Pada saat ini, wanita ini belum tahu tentang Matt. Hanya terpikat oleh pesonamu. Mereka menari bersama. Pada saat ini, setelah Kingpin mengetahui bahwa ayah wanita itu ingin meninggalkan organisasi, langsung beri bunga kematian untuk dia. Dia cepat keluar. Mau cepat pergi. Wanita itu juga ikut keluar. Matt tahu ada masalah. Dia cepat ganti baju tempur. Naik ke atap untuk melihat mobil. Tetapi mobil tidak bisa pergi lama. Pembunuh milik Kingpin bernama Jack sedang mengemudi dalam pengejaran. Dia membunuh pengemudi. Mobil ditabrak dan dihentikan. Pada saat ini, Matt melompat turun. Dengan cepat dia menghindari serangan dari Jack. Jack kaget. Dia tidak pernah tergelincir dalam kehidupan. Sangat marah, dia mengendarai mobil ke arah Matt. Selama pertarungan, dia juga mencuri tongkat pemandu Matt. Kemudian Jack guna kekuatan untuk melemparkan tongkat itu lurus ke arah ayah. Melihat senjata, wanita itu segera mengambil pistol dan mengarahkan ke Matt. Pada saat ini, wanita itu menganggap Matt sebagai musuh untuk membunuh ayah. Terus-menerus mencari dia. Akhirnya, di atap sebuah gedung, dia menusukkan 2 pedang ke arah Matt. Tetapi Matt tidak mau memukul dia. Saat bertarung, dia terkena pedang ke satu bahu. Wanita lepas topeng Matt. Tahu dia adalah pria dari pesta sebelumnya. Pada saat ini, pembunuh benar juga tiba. Wanita tenang. Serangan aktif. Dia melemparkan pedang ke arah Jack. Tetapi ditangkap. Keahlian terbaiknya adalah menyerang dari jarak jauh. Pedang masuk tangan wanita itu. Tetapi dia bukan lawan Jack. Kemudian, dia ditikam di perut oleh Jack dan meninggal. Melihat pacar meninggal. Dengarkan detak jantung semakin lemah. Matt benar-benar sakit. Dia bersembunyi di gereja. Hanya sebentar saja, Jack juga sampai. Matt minta Romo pergi. Dia semangat untuk berdiri. Semua tubuh luka, Matt bisa menang. Tetapi kamu harus ingat, 2 orang tersayang sudah meninggal di depan mata Matt. Sekarang dia sudah hilang semua. Ketika orang tidak ada apa untuk hilang lagi, adalah saat mereka paling kuat. Jack melemparkan semua panah sekaligus. Tapi semua dihindari oleh Matt satu persatu. Orang yang bisa membedakan suara sangat takut senjata tersembunyi. Sekarang Jack berlari untuk membunyikan bel. Suara keras membuat Matt langsung jatuh. Jack pegang tongkat kayu. Mau membunuh Matt. Pada saat bahaya, Matt menghindari. Setelah itu, dia mendengar suara penembak jitu relot. Dari jauh. Dengan lembut dia tarik ke depan. Peluru melewati tangan Jack. Matt menang. Dia langsung melemparkan Jack ke bawah. Sekarang hanya tinggal bos. Matt datang ke rumah Kingpin.
Tidak berbicara, langsung memukul. Kingpin kuat seperti kerbau liar. Cepat menjatuhkan Matt. Serangan Matt tidak berpengaruh. Kingpin meremas leher Matt. Lalu lemparkan ke jendela. Sistem gema Matt tampak kacau. Kingpin lemparkan ke langit lagi. Lalu dia ambil tangan Matt dan lemparkan keluar. Kingpin pelan-pelan mendekati. Dia mulai cerita, pada tahun itu dia sudah membunuh ayah Matt. Ketika dia sombong, tiba-tiba Matt menyadari. Tempat ini memiliki banyak pipa air. Dia guna kekuatan untuk memecahkan pipa, air memercik. Suara air mengalir bergema di kepala Matt. Suara air mengalir bergema di kepala Matt. Membentuk gambar gema gerakan. Sekarang sudah baik. Matt bisa tahu serangan Kingpin. Tetapi Kingpin tidak bisa menghindari sama sekali. Saat ini dia terkuat. Dia gunakan semua kekuatan. Dua kaki Kingpin patah setelah dia menendang. Kingpin kehilangan kemampuannya untuk melawan. Dia sudah kalah. Matt memukul keras dengan tongkat. Tetapi dia sengaja tidak memukul. Karena, ketika dia membunuh satu Kingpin, pasti ada ribuan Kingpin lain. Tidak bisa menyingkirkan semua orang jahat. Hanya bisa membuat mereka menerima hukuman keadilan. Jadi masyarakat lebih naik. Akhir film, Kingpin ditangkap. Tetapi menurut dia, tidak lem lagi, dia akan keluar. Tapi Matt akan tetap melindungi tujuan di dalam hati. Karena perjuangan antara yang baik dan yang jahat tidak pernah berakhir. Ketika kejahatan muncul, akan selalu ada seseorang yang membela keadilan.